Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Baik. Pertama-tama saya selaku pemakalah memohon maaf karena jikalau ada kekurangan di kamera, karena memang ya kurang bagus lah ya itunya kameranya. Baik teman-teman, kemudian langsung saja kita lanjut kepada pembahasan kita, yakni tafsir tahlili, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan sedikit mengupas terkait surah As-Sajdah ayat yang ke-14, yang mana dalam ayat tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Baik, pada ayat yang ke-14 ini sebenarnya lanjutan dari ayat-ayat yang sebelumnya ya, yang kemudian terus akan dilanjutkan juga oleh teman saya nanti yang pada surah ke-15. Namun pada surah yang ke-14 ini, hal ini merupakan suatu efek atau dampak dari suatu pekerjaan yang mana sebelumnya, pada ayat sebelumnya itu sudah dijelaskan. Yang mana pada ayat sebelumnya ya ini ada walau tara idzul mujrimuna kisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'ataina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kemudian berlanjutlah pada ayat yang sekarang ini yang saya bacakan, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Ayat ini merupakan suatu ejekan kepada orang-orang al-mujrimun yang lalai, yang banyak dosa karena kelalaian mereka terkait hari yang sebenarnya sudah Allah tetapkan, yakni akan adanya hari pembalasan dan segala macamnya. Namun karena pengingkaran mereka sehingga mereka lalai, yakni nasitum, sehingga mereka lalai, lupa terhadap yang sudah dikabarkan sebelumnya, sehingga mereka tidak menyiapkan diri untuk menyambut hari yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ejekan yang disajikan dalam ayat ini yakni dengan kata fadzuqu. Zuku ini terambil dari zauk, kata dauk. Dauk itu merupakan suatu rasa yang bisa dirasakan oleh lisan untuk merasakan ya. Contoh seperti kalau dari arti bahasanya ya seperti kayak menyicipi atau merasakan dengan lidah. Ya seperti rasanya kayak rasa asin, rasa manis. Nah itu zauk, dengan kata zauk. Maka dari itu di sini Al-Quran atau Allah mengejek pada orang-orang yang telah diberitakan sebelumnya, maka rasakanlah
Maksudnya hal yang dirasakan itu sebenarnya yang bagi mereka itu adalah siksa-siksa yang berat itu, sebenarnya itu adalah hal yang kecil masih gitu loh. Makanya menggunakan kata dzauk gitu. Fadzuku. Karena sebenarnya itu adalah masih bagi menurut Allah itu adalah hal yang masih kecil dan nanti mereka juga akan merasakan hal yang lebih dahsyat dari hal itu. Maka dari itu Al-Qur'an menggunakan kata dzauk ini, kata dzauk ini fadzuku, ini untuk merupakan apa ya? Untuk mengejek mereka dengan hal yang sebenarnya yang lebih kecil gitu loh. Dengan yang hal yang mereka apa ya, dan dipandang kecil kok malah mereka sangat ketakutannya luar biasa ya, mereka maka ya hal itu tentu lebih merendahkan sekali gitu loh. Harusnya kan ya orang itu namanya orang gagah-gagah itu ya takutnya sama orang-orang yang lebih gagah dari mereka atau lebih jago daripada mereka. Nah, ini kok hal yang lebih kecil kok malah takut. Nah, ini kan ejekan yang sangat ini ya, apa namanya? Yang sangat apa namanya? Dalam, yang sangat memberikan efek dampak bagi orang yang diejek sebenarnya. Kemudian bima nasitum liqa ayumikum hadza. Karena kenapa? Karena sebelumnya ini sudah diingatkan kepada mereka, tapi ya itu bima nasitum. Ini loh rasanya kalau kamu udah dikasih tahu tapi kok lalai ya ini. Nah, ini loh dirasakan ya rasakanlah kayak seperti ini. Ini rasanya kayak gini. Nah, kemudian liqa ayumikum hadza. Apa namanya, kata yaum ini juga merupakan suatu ejekan lagi. Maksudnya Al-Quran memberikan kata yaum ini ejekan yang apa namanya, yang gak kalah ininya ya dengan kata dauk tadi. Kenapa kok demikian? Karena eh, pada saat dimana hari tersebut, yang ini kan al-yaum kan diartikan hari. Seharusnya pada hari tersebut orang-orang yang lain kan, orang-orang yang mukmin tersebut, orang-orang yang apa, orang-orang mukmin itu harusnya mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan gitu loh. Karena apa namanya, akan bertemu dengan Robnya, dan akan apa memberikan apa namanya, kebahagiaan-kebahagiaan di dalamnya karena mereka dimasukkan dan dijanjikan kepada surga. Namun pada hari itu juga mereka merasakan adab gitu loh. Maksudnya harusnya mereka, kalau seandainya andai kata mereka itu adalah seorang mukmin gitu loh. Andai kata mereka seorang mukmin, seorang muslim, loh mereka tuh pasti akan merasakan surga gitu loh, mendapatkan kebahagiaan yang sama dengan yang dirasakan oleh seorang mukmin pada saat itu gitu loh. Lah kok mereka nggak percaya? Lah ya pada hari itu mereka mendapatkan siksa. Lo orang yang temennya yang sebelahnya itu kok dapat kebahagiaan, kok malah dirinya dapat siksa, ini kan apa ya, nyelekit lah kalau bahasa Jawa itu ya. Harusnya dapatnya enak malah ini, itulah akibat dari nasitum, dari apa namanya, kelalaian tersebut ya, efeknya itulah ya, efeknya tadi. Kemudian hadza inna nasinakum liqa yaumikum hadza inna nasinakum. Apa namanya, ini Allah melakukan hal ini seolah-olah apa ya, seolah-olah ya seperti makhluk melupakan hal sesuatu yang ini apa namanya, sesuatunya umpamanya yang melupakan, orang lupa sama sandalnya ditaruh di mana atau segala macam, seperti itu ya. Tapi tentulah bagi Allah, Allah tidak lupa dengan segala makhluknya, dan apa yang mereka lakukan juga Allah tidak lupa gitu. Hanya saja cara Allah melupakan ya sedemikian itu gitu loh. Jadi orang yang dulu melupakan apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diperingatkan kepada mereka, kok mereka
lalai dan mereka tidak mempercayai karena kelalaian mereka itu, maka Allah juga akan membalas hal yang sama. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Seperti itu. Inilah apa namanya? Hal yang akan mereka dapat. Adzabal khuldi, yakni azab pada saat hari itu gitu loh. Di qayyumikum hada itu tadi. Adzabal khuldi ini adab yang kekal. Maksudnya adab itu akan terus-menerus menimpa mereka semenjak pada hari itu, yang kemudian terus berlanjut sampai akhirnya ya al-khuld, sampai nggak ada batasnya di situ gitu loh, nggak ada batas tertentunya, entahlah seperti apa. Kemudian Sa'rawi pun pada tafsir Sa'rawi juga memberitahukan, menjelaskan di mana bahwa illah atau dasar di mana mereka kok diejek gitu loh, diberikan apa ya, diomongin gini gitu loh, faduku bima nasitum liqayyumikum hada gitu loh. Nah itu ilahnya tuh ya karena mereka bima nasitum tadi itu bima nasitum liqayyumikum hada, karena mereka lalai. Maka dari itu karena kelalaian tadi itu, mereka diberikan adab yang kekal, adab yang pedih nanti pada di akhirat, sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Oke, mungkin kurang lebihnya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf terkait beberapa kekurangan mungkin, baik dari presentasi yang kurang begitu memuaskan, dan juga kamera ataupun beberapa penjelasan yang mungkin kurang baik lah cara menuturkannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.